Operasi pekat ini, teman-teman harus saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa operasi pekat ini adalah operasi yang terpusat dan terpadu. Kita melibatkan semua satker dan juga termasuk juga jajaran kewilayahan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di Sumatera Utara ini banyak sekali ormas yang terdaftar. Dan sampai hari ini, pada hari ini tanggal 14 Mei, bahwa beberapa orang terindikasi ke dalam ormas harus saya nyatakan iya, tetapi ormas mana tentunya harus saya sensor dulu karena ini perlu pendalaman lagi. Dan yang penting bahwa tindakan dari Polda Sumut terkait dengan penegakan hukum ini bersifat tegas, terukur, dan terkait dengan orang-orang yang terpenuhi dalam pelanggaran pasal unsur yang dipidanakan, maka kita akan proses sampai dengan tingkat peradilan. Demikian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, di situ sudah jelas pasal-pasal dari 50 tentang apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, sanksinya sampai sanksi administrasi, bahkan pembubaran. Ya, bahkan akan dikaji ulang izin perizinannya. Itu sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dan beberapa waktu lalu Menko Polkam sudah mengumpulkan seluruh kementerian lembaga. Di Kemenpolkam sudah dibahas dan akan dikaji kembali mengenai regulasi-regulasi apa yang perlu ditekankan kembali. Bahkan bukan hanya tindakan hukum, pembubaran dan sebagainya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16, tetapi juga akan dibuat pembinaan, pengawasan yang lebih nyata, konkret di lapangan. Ya, itu sudah jelas kemarin dihadiri oleh Kementerian Polhum, bahkan kementerian dari UMKM, koperasi ikut hadir. Karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, ini tidak hanya bisa ditangani oleh secara penegakan hukum saja, tetapi juga secara pembinaan, sosial, dan juga kita harapkan juga kesadaran dari ormas. Bahkan ormas-ormas baik itu kebudayaan, sosial, kemasyarakatan, bahkan politik, ya harus ikut membangun kebersamaan ini dalam mewujudkan sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Terima kasih. Bukan hanya di Sumatera Utara, juga di tempat lain, media sudah tahu, masyarakat kita. Kategori kita di Sumatera Utara, kita berharap, kita ingin membina ormas-ormas yang ada di Sumatera Utara, dan kita berharap Provinsi Sumatera Utara jadi provinsi contoh bagi provinsi lain. Kita tidak ingin ada preman itu dari Medan paling banyak. Kita istilah-istilah itu tidak ada lagi. Bahwa ormas-ormas ini memberikan kontribusi yang baik. Sehingga di dalam pertemuan kemarin di Polkam itu diundang dari kementerian lembaga untuk turun andil untuk membina ormas-ormas yang ada di daerah. Kami yakin dan percaya melalui kegiatan pada saat ini Polda Sumatera Utara akan menjadi Polda percontohan dalam penegakan hukum dan pembinaan ormas-ormas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau kita ingin memidanakan seseorang seperti itu, makanya dalam konteks inilah kemudian ya Anda bisa lihat hari ini ada yang disidik, ada dilakukan pembinaan. Salah satu yang bentuk pembinaan ini, di samping memang istilahnya perbuatan yang masih bisa kita kategorikan, bisa kita dibina, tapi ada juga tidak bisa kita pungkiri memang alat buktinya mungkin masih kurang, perlu pendalaman lebih lanjut. Nah disinilah makanya salah satu yang mungkin kami harapkan adalah kalau kita bicara penindakan aksi premanisme ini, kita mengharapkan adanya keberanian daripada korban untuk melaporkan perbuatan pidana. Kalau di bahasa umum tadi perbuatan premanisme, kalau di hukum itu namanya perbuatan pidana dari para pihak ini. Nah, karena itu sangat dipentingkan untuk menjadi alat bukti. Kemudian tadi pertanyaan bagus,